Terkadang kita merasa takut untuk menyerah sepenuhnya, apalagi dengan hal-hal seperti uang atau kenyamanan hidup kita. Tapi ingat, penyerahan diri kepada Tuhan bukan tentang kehilangan, melainkan tentang memperoleh kehidupan yang lebih penuh dan bermakna. Jadi mari kita berani untuk menyerahkan hidup kita sekarang juga dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan memegang kendali. Halo, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan bahas salah satu topik yang sangat powerful dari buku The Purpose Driven Life ini, yaitu inti penyembahan. Apa sih inti dari penyembahan? Singkatnya, inti dari penyembahan adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, itulah penyembahan yang sejati. Tapi tahukah kamu, kata menyerah itu seringkali terdengar negatif. Kita sering menganggapnya sebagai sebuah kekalahan atau sebuah pilihan yang menunjukkan bahwa kita lemah, kalah dalam pertempuran, atau kalah dalam hidup. Padahal sebenarnya menyerah kepada Tuhan bukan berarti kalah, melainkan ini merupakan sebuah langkah besar untuk menyerahkan kontrol hidup kita kepada Tuhan yang lebih tahu dan lebih mengasihi hidup kita. Di dunia yang serba kompetitif ini, kita diajarkan untuk tidak pernah menyerah, untuk terus berjuang, menang, dan mengatasi segala rintangan. Tapi penyerahan diri kepada Tuhan adalah bentuk penyembahan yang tulus. Ini bukan tentang ketakutan, melainkan tentang kasih. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, dan itulah alasan dengan kita mau berserah kepadanya. Bahkan Paulus setelah menjelaskan tentang kasih karunia Tuhan yang luar biasa di dalam kitab Roma, mengajak kita untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dengarkan Roma 12 ayat 1 sebagai berikut, dia bilang, "Karena itu saudara-saudari, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, agar kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Penyembahan sejati terjadi ketika kita memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, bukan karena terpaksa, tapi karena kasih yang begitu besar kepada Tuhan. Penyembahan bukan tentang kata-kata atau ritual, tetapi tentang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Seringkali kita terhambat oleh tiga hal ini, yaitu ketakutan, keangkuhan, dan kebingungan. Kita takut, kita merasa tidak layak atau merasa tidak bisa mengontrol hidup kita. Tetapi penyerahan diri kepada Tuhan adalah langkah pertama untuk mengalami kedamaian sejati. Ketika kita mengenal kasih-Nya lebih dalam, kita akan semakin bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas, dan bukti terbesar dari kasih-Nya adalah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib pada 2000 tahun yang lalu. Tuhan bukanlah seorang atasan yang menekan kita, melainkan seorang kekasih yang ingin membebaskan kita. Penyerahan diri kepada Tuhan membawa kebebasan, bukan beban. Ketika kita berserah, kita mulai melihat hidup kita dengan cara yang berbeda. Kita bukan lagi seorang pekerja, tetapi seorang sahabat yang berjalan bersama Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan tidak berarti
kita harus mengorbankan kepribadian kita. Sebaliknya, penyerahan diri kepada Tuhan membuat kita semakin menjadi diri kita yang sejati. Seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis, semakin besar kita memberikan keleluasaan kepada Tuhan, semakin sejati kita menjadi diri kita sendiri. Tindakan berserah yang sejati selalu berakar pada ketaatan dan kepercayaan. Seperti Simon yang taat kepada perintah Yesus, meski secara logika tampaknya tidak masuk di akal. Dikatakan bahwa kami telah bekerja keras sepanjang malam, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, kami akan mencoba lagi. Hei, ketika kita berserah kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Ini adalah bentuk kehidupan yang sepenuhnya, yaitu berserah. Percaya kepada Tuhan meski kita tidak tahu langkah selanjutnya. Berserah kepada Tuhan bukan berarti pasrah begitu saja, atau hidup dalam keputusasaan. Itu adalah langkah berani untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Seperti yang ditunjukkan Yesus pada malam sebelum ia disalibkan, Yesus berkata, "Ya Aba, ya Bapa, jika mungkin biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini adalah contoh tertinggi dari penyerahan diri. Menerima rencana Tuhan meskipun tidak selalu mudah atau nyaman. Tetapi percayalah, kemenangan datang melalui penyerahan. Kekuatan sejati datang bukan ketika kita berusaha mengendalikan segalanya, tetapi ketika kita berserah dan membiarkan Tuhan bekerja melalui kita. Nah, penyerahan diri adalah pintu menuju kedamaian, kekuatan, dan kebebasan. Seperti Maria, meskipun tampaknya tidak sempurna, tetapi karena penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, Maria dipilih untuk menjadi ibu dari Yesus. Hidup yang berserah adalah hidup yang penuh dengan potensi luar biasa. Setiap orang pada akhirnya akan berserah kepada sesuatu atau seseorang. Kalau tidak kepada Tuhan, kita akan menyerahkan diri kita kepada kekhawatiran, keinginan pribadi kita, atau bahkan berhala dalam hidup kita. Tapi penyerahan kepada Tuhan adalah satu-satunya yang membawa kedamaian sejati. Terkadang kita merasa takut untuk menyerah sepenuhnya, apalagi dengan hal-hal seperti uang atau kenyamanan hidup kita. Tapi ingat, penyerahan diri kepada Tuhan bukan tentang kehilangan, melainkan tentang memperoleh kehidupan yang lebih penuh dan bermakna. Jadi mari kita berani untuk menyerahkan hidup kita sekarang juga dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan memegang kendali. Ketika kita memberi diri kita kepada Tuhan, kita akan menemukan kekuatan yang tidak kita sangka-sangka. So, serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Dia mengubahnya menjadi luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.